Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diman Catur Pamungkas dengan NIM S3525080012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang akad pembiayaan jaroh. Baik, langsung saja. Judulnya adalah akad pembiayaan jaroh dengan nomor 180 garing Ijaroh garing Romawi 9 garing tahun 2020. Itu maksud itu nomor 180 itu untuk nomor urut pembuatan akad. Terus untuk tulisan Ijaroh ini itu jenis akadnya. Selanjutnya untuk angka Romawi ini 9 itu maksudnya itu adalah bulan pembuatan akad tersebut. Terus selanjutnya untuk tahun ini tahun tahun pembuatan akadnya. Selanjutnya itu ada landasan syariah. Yang pertama itu di sini itu ada empat. Yang pertama itu Quran Surah Al-Zariyat ayat 56. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Yang kedua, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 22 yang berbunyi, dan telah menolonglah kamu telah mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Dan terakhir surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan menghalalkan yang riba. Selanjutnya itu pembukaan akad yang berbunyi, dengan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka akad ijarah ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Kamis, tanggal 4 Desember tahun 2025. Ini yaitu tentang pembukaan akad. Selanjutnya komparisi. Komparisi itu identitas para pihak. Nah, untuk di akad ini itu ada dua, eh, pihak pertama atau pihak mujir, yang kedua itu pihak kedua atau mustajir. Nah, untuk pihak pertama atau mujir itu dengan nama Ibu Sri Mulyani. Jabatannya itu sebagai Direktur Utama. Alamat Sibut RT 06 RW 02 Sidoarjo Sragen. Dengan nomor induk KTP 12345678890. Nomor HP 081319050034. Untuk pihak ini disebut pihak pe- pemberi sewa atau pihak mukjir. Selanjutnya, untuk pihak kedua atau pihak mustajir itu dengan nama Dimas Chandra Pamungkas, jabatan sebagai Direktur Operasional. Alamat Sumopadu, RT 06 RW 02, Sidoarjo Sragen. Nomor identitas 32041 726109001 dengan nomor HP 082137321795. Ini disebut pihak penyewa atau disebut mustajir. Selanjutnya itu ada pernyataan akad atau ijab kabul, yaitu dengan berbunyi, pihak pertama dengan menyewakan pihak kedua dan pihak kedua sebagai penyewa dari pihak pertama. Suatu manfaat atas barang sebagaimana disebutkan di bawah ini dengan akad ijarah yang dilakukan secara sadar, sukarela, dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Berikutnya, objek akad atau makjur. Di sini ada 9, yaitu objek akad itu mesin molencor, yang kedua itu merek M-Quick 350 liter, model 350, tahun pembuatan 2010, kapasitas produksi 25 sampai 32 putaran per menit, dimensi 2000 kali
1950 kali 1330 milimeter, berat 272 kilogram, bahan bakar, solar, 9 kondisi barang, baru, bagus, dan tidak cacat. Ini disebut dengan major objek akad. Berikutnya, eh, selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa menyewa antara pihak utama dan pihak kedua ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini, di mana syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan surat perjanjian ini diatur dalam 12 pasal sebagai berikut. Ini disebut dengan batang-batang tubuh akad. Di sini ada 12 pasal yang meliputi salah satu itu masa berlakunya perjanjian sewa. Yang kedua, harga sewa atau hujroh. Tiga, ketentuan-ketentuan khusus. Empat, penyerahan mesin. Lima, hak dan tanggung jawab pihak kedua. Enam, larangan-larangan. Tujuh, kerusakan dan kehilangan. Delapan, pembatalan. Sembilan, pelanggaran dari pihak pertama. Pasal 10 itu lain-lain. Pasal 11, penyelesaian perselisihan. Yang ke-12, penutup. Nah, untuk pasal 1, masa berlakunya perjanjian sewa. Ayat 1, yaitu berbunyi, sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka 12 bulan atau selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 10 Desember tahun 2025 dan berakhir pada tanggal 10 Desember tahun 2026. Ayat 2, terus setelah jangka waktu tersebut lampau, maka sewa menyewa ini dapat diperpanjang jangka waktu dan dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang akan ditentukan dalam surat perjanjian tersendiri. Berikutnya pasal 2, itu tentang harga sewa atau ujroh. Ayat 1, harga sewa atas mesin untuk seluruh jangka waktu sewa berjumlah 78 juta rupiah untuk biaya sewa selama 12 bulan. Yang keseluruhannya akan dibayarkan pihak kedua secara sekaligus bersamaan dengan penandatanganan surat perjanjian ini. Ayat 2, surat perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti pelunasan yang sah dari sejumlah uang yang sewa mesin termaksud. Berikutnya pasal 3 tentang ketentuan-ketentuan khusus. Ayat 1, sebelum jangka waktu sewa menyewa seperti yang tertulis pada pasal 1 ayat 1 surat perjanjian ini berakhir, pihak pertama sama sekali tidak dibenarkan meminta pihak kedua untuk mengakhiri jangka waktu kontrak ataupun menyerahkan kembali mesin tersebut pada pihak pertama, kecuali terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak. Ayat 2, pihak pertama untuk persewaan ini tidak diperbolehkan untuk memungut uang sewa tambahan lagi dari pihak kedua dengan alasan atau dalih apapun juga. Berikutnya pasal 4 itu penyerahan mesin. Pihak pertama menyerahkan mesin kepada pihak kedua setelah ditandatangani surat perjanjian ini berikut surat kepemilikan mesin dari mesin yang dimaksud. Pasal 5 itu tentang hak dan tanggung jawab pihak kedua. Pada E1 ini, pihak kedua berhak sepenuhnya untuk menggunakan mesin yang disewanya dengan perjanjian ini. Ayat 2, mengingat mesin telah dipegang oleh pihak kedua sebagai penyewa, karenanya pihak kedua bertanggung jawab penuh untuk merawat dan menjaga keutuhan serta kebaikan kondisi mesin tersebut sebaik-baiknya. Biaya perbaikan mesin akan ditanggung pihak pertama, kecuali terdapat kelalaian pihak kedua. Ayat 3 itu apabila perjanjian sewa menyewa ini berakhir, pihak kedua wajib menyerahkan mesin tersebut kepada pihak pertama dalam keadaan terawat baik dan kondisinya lengkap seperti ketika pihak kedua menerimanya dari pihak pertama. Pasal 6 itu tentang larangan-larangan. Pada ayat 1 ini, status kepemilikan mesin tersebut di atas sepenuhnya ada di tangan pihak utama, hingga pihak kedua dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk memendatangkan kepemilikan seperti menjual, menggadaikan. Tiga,
memindatangkan atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan untuk memindatangkan kepemilikannya. Ayat 2 itu pelanggaran pihak kedua yang sesuai dengan fatwa MUI tentang prinsip keadilan, amanah, dan ta'awun. Pasal 7 itu tentang kerusakan dan kehilangan. Pada ayat 1 ini itu berbunyi apabila terjadi kerusakan pada mesin akibat kelalaian pihak kedua, diharuskan memperbaiki atau mengeluarkan ongkos biaya atas kerusakan tersebut sehubungan dengan pemakainya. Ayat kedua, pihak kedua diwajibkan mengganti spare part mesin yang rusak akibat pemakaian yang menyebabkan spare part tersebut tidak dapat digunakan lagi dengan spare part yang sama. Pertanyaan yang ketiga, pihak kedua dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari pihak pertama akibat kerusakan pada mesin yang diakibatkan oleh force major. Apa itu yang disebut dengan force major? Adalah bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin, topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor ekstern yang mengganggu keberlangsungan perjanjian ini. Yang terakhir, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang. Ayat 4, apabila terjadi kehilangan karena kelalaian pihak kedua sendiri, maka pihak kedua diharuskan untuk mengganti dengan mesin sejenis dengan tahun pembuatan dan kondisi sesuai dengan, atau sebanding dengan mesin yang disewanya. Pasal 8 itu tentang pembatalan. Apabila pihak kedua melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini, maka pihak utama berhak untuk meminta perjanjian ini dibatalkan. Ayat 2, pihak pertama diharuskan memberitahukan pembatalan tersebut secara tertulis pada pihak kedua dan pihak kedua diwajibkan menyerahkan kembali mesin yang disewanya selambat-lambatnya 7 hari atau seminggu setelah perjanjian ini dibatalkan. Ayat 3 itu pihak kedua memberi kuasa penuh pada pihak pertama yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil mesin milik pihak pertama, baik yang berada di tempat pihak kedua atau di tempat pihak lain yang mendapat hak dan daripadanya. Ayat 4, pihak pertama berhak meminta bantuan pihak wajib untuk menarik kembali mesin tersebut dan segala biaya pengambilan mesin tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak kedua. Ayat 5, pihak kedua membebaskan pihak pertama dan tuntutan kerugian pihak kedua atas pembatalan perjanjian ini. Pasal 9 itu tentang pelanggaran dari pihak pertama. Ayat 1, apabila pihak pertama melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini, maka pihak pertama wajib memberikan atau membayar ganti rugi pada pihak kedua. Ayat 2 itu tentang bahasa ganti rugi. Pada ayat 1 ini pasal ditekan oleh PT Cinta Sejati sebesar 200 juta rupiah orang per orang arbiter yang terdiri dari pihak pertama, seorang arbiter yang ditunjuk pihak pertama, yang kedua seorang arbiter yang ditunjuk pihak kedua, dan yang terakhir seorang ditunjuk arbiter dari pihak pertama dan pihak kedua. Ayat 3 itu apabila keputusan para arbiter tetap juga tidak memuaskan kedua belah pihak, masing-masing pihak bersepakat untuk membawa dan menyerahkan masalah tersebut pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk mengangkat dan melengkapi arbiter-arbiter yang telah ada sebelumnya. Pasal 10 itu tentang lain-lain. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak. Pasal 11 itu tentang penyelesaian perselisihan. Apabila terjadi perselisihan ini dan tidak bisa diselesaikan secara keluarga atau musyawarah untuk mufakat, maka kedua belah pihak bersepakat untuk diselesaikan secara melalui pengadilan negeri sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa bertentangan dengan prinsip syariah. Pasal 12 itu menutup surat perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang pihak pertama dan pihak kedua dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak. Sekian yang ditandatangani pihak pertama Ibu Sri Mulyani dan pihak kedua
tertangani di masa terpamungkas. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.